Pemirsa, delegasi Indonesia Global Peace Conference atau IGPC berada di Tunisia untuk bergabung dengan ribuan aktivis kemanusiaan menembus blokade Zionis Israel di Gaza. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Iqbal Himawan di Tunisia. Iqbal, apakah pemberangkatan kapal masih sesuai dengan jadwal dan bagaimana antusiasme peserta Global Summit Flotilla di sana? Ada penyesuaian, Vera, jika sebelumnya dijadwalkan hari ini kami akan mulai berlayar menuju ke Gaza dan bergabung dengan seluruh delegasi yang berangkat dari beberapa pelabuhan dari negara lain termasuk dari Barcelona. Namun karena ada penyesuaian dan juga tentunya penyempurnaan persiapan supaya semua terkoordinasi dengan baik dan sempurna, kami dijadwalkan akan berangkat pada hari Minggu. Artinya masih ada beberapa hari lagi untuk melaksanakan persiapan, baik itu secara mental, fisik, administratif, dan juga secara legal atau secara hukum. Nah, sementara itu semua delegasi ini sudah bersiap-siap. Mereka terus melakukan berbagai persiapan teknis maupun hal-hal yang harus dilakukan sebelum nanti kami akhirnya berlayar untuk menembus blokade Gaza dengan terus memantapkan niat dalam mengikuti misi ini. Dan yang jelas sekali lagi ini ditegaskan oleh semua delegasi yang ikut dalam rombongan ini adalah bahwa misi kali ini adalah bertujuan untuk kembali mengalihkan mata dunia kepada Gaza. Pada saat kita berbicara saat ini, Israel masih terus melakukan penyerangan di Gaza. Informasi terakhir yang kami dapatkan, 73 warga Palestina terbunuh karena serangan Israel. Bahkan di kota Gaza sendiri ada 43 orang yang menjadi korban tewas dari serangan Israel. Kalau dari eskalasi atau dinamika terkait dengan konflik antara kedua negara, ini memang sebenarnya pihak Hamas sudah menyetujui gencatan senjata yang artinya akan ada, Hamas sudah menyetujui formasi pembentukan badan administrasi independen serta persetujuan untuk melepaskan semua sandera. Namun Israel tidak merespon hal ini dan justru kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menyatakan bahwa perang akan segera berakhir. Begitu pula dengan Menteri Sayap Kanan, Menteri Kanan Jauh Itamar Ben-Gvir yang dikenal dengan pola pikir ekstremismenya, ini menyatakan bahwa mereka akan berencana mencaplok seluruh Gaza, dan ini tentu saja menuai kecaman internasional, termasuk semua relawan yang ada di sini mempertanyakan mengapa dunia seolah diam dan tidak bisa melakukan sesuatu melihat pembantaian dan juga genosida yang terus terjadi. Termasuk dua relawan yang kami wawancarai, kami sempat ngobrol dengan mereka, Vera, yakni Aaron dan juga Donna. Nah, yang menarik, kedua aktivis yang saya wawancarai ini berasal dari dua negara yang menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Palestina. UK atau Inggris selama ini dikecam oleh masyarakatnya karena dianggap terlibat dan bahkan bisa memfasilitasi genosida itu sendiri. Sementara Irlandia, ini beberapa pejabat tingginya sudah menyatakan bahwa mereka berdiri di belakang Palestina, berdiri teguh, dan sampai saat ini masih terus ditunjukkan dukungan tersebut secara resmi. Namun tentu ada beberapa hal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu kita akan mendengarkan langsung bagaimana sikap dari para aktivis yang akan bergabung dari negara Inggris dan juga negara Irlandia berikut ini. Saya saat ini sedang berada di event Global Summit Flotilla. Kalau dari Indonesia itu diselenggarakan oleh Indonesian Global Peace Conference atau IGPC, dan tentu sudah ada masyarakat dari berbagai negara yang akan ikut juga naik ke kapal. Ada Aaron di sini dan ada Donna di sini. Aaron, where are you from? The UK, London. Nice to meet you. Are you going on a boat? Yes, inshallah. Okay, what's your purpose? Because this is a risky mission. Why do you do this? Because people are being starved to death. The occupation has been going on for a very long time. The genocide has been going on for a very long time. And quite frankly, I can no longer be in the comfort of my surroundings in the country that I was born in, which created the occupation for the people of Palestine, and just keep saying things that we all truly mean, like people of humanity, but without trying to be part of the solution. I personally feel a bit of a hypocrite, but that's just me personally.
and a child doesn't have a choice. A boy, a girl, a man, a woman that's from Palestine hasn't got a choice, but I have a choice, and I choose to be on the right side of humanity, and I don't feel like we should abandon them. Donna, how about you? Why do you decided to finally risking your life in this mission? I feel I had no choice. I felt like we were waiting for the governments to take some kind of action, and nothing was happening, and it's very time sensitive. We have to do something, and as in solidarity all these people have come together from all over the world. It's incredible, and we need to take action immediately, if not months ago, a year ago, but we're doing it now, and I feel really proud to be part of this. But isn't your government supporting Palestine? That's a tricky question. In some ways, it's more the citizens of Ireland that are supporting Palestine. Our president supports Palestine. Some members of our parliament support, but overall, the main government is still complicit in what Israel is doing by importing and exporting things. Ireland is actually the second largest importer of Israeli goods, from pharmaceuticals to technology, and it's also then exports then to the US. So our hands aren't clean. Okay, that's part of the reason why you're joining this mission. Yes. Aaron, your government is being criticized for the complicity in, supporting Israel's action up to this. What do you want to say? It's not just complicit in genocide, it's helping facilitate the genocide. The weapons from Elbit Systems are made in the UK for the F-35 jets. They're made in the actual country that created the illegal occupation. So we have a moral obligation and duty to do something about it. We've seen the effects of direct action, we've seen the effects of people boycotting, and it's costing Israeli war weapons manufacturers millions of pounds, which is why there's an increase in the arrests and the brutalization of people that are marching on the streets for just wearing a watermelon on their t-shirt or the words Free Palestine. And then we've also recently seen the recent proscribed group being treated as if they're criminals, as if they are the people doing the genocide, when actually it's the other way around. That's one of the strong messages that you tried to deliver through joining this mission as well. Thank you so much, Aaron. Thank you so much, Donna. I'm not sure if we're going to be on the same boat or not, but let's go together for Free Palestine. Inshallah. In our hearts, we'll be all together. Okay, can I give you a hug then? I'll see you later. See you later. See you later on the boat. Break Thank the you so siege. much. Break the siege. Break the siege! Break the siege. Thank you. Itu adalah Donna dan Aaron. Tadi mereka cukup berlawanan ya posisi politiknya. Kalau Aaron itu dari UK atau Inggris yang pemerintahnya memang sering dikritisi terlibat dalam genosida yang dilakukan oleh Israel. Sementara Irlandia meskipun sering menyatakan bahwa mereka pro-Palestine atau mendukung Palestina, tapi kenyataannya di belakang masih ada hubungan dagang yang terus dilakukan. Tapi semuanya ternyata di sini berada untuk satu tujuan, yakni untuk mendobrak blokade Israel yang menyengsarakan rakyat Palestina. Dari Tunis, Tunisia, Iqbal Himawan, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Ya, Aaron dan Donna hanyalah dua dari ratusan aktivis yang akan bergabung dalam pelayaran ini. Tentu ada training-training lagi yang akan kami lalui, namun ini tidak bisa diekspos demi alasan confidentiality. Nanti kami akan selalu update kepada Anda. Terima kasih, Vera. Kembali ke studio. Ya, semoga misi kemanusiaan ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal dan semua peserta ini bisa dimudahkan dan selalu dalam perlindungan maupun juga keselamatan. Terima kasih Iqbal Himawan atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.